Ada bahkan salah satu penguasa negeri ini yang rela Salah satu penguasa negeri. salah satu penguasa negeri. Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Kali ini spesial lur. Di video-videoku sebelumnya kan aku sering banget tuh nyebutin kalau aku punya teman dari Banyuwangi. Nah, ini dia orangnya lur. Bisa diperkenalkan Pak? Siapa? Untuk namanya nanti aja ya di deskripsi ada. Oh, di kolom deskripsi aja lur. Oke. Oh, untuk perkenalan lebih jauh. Nah, buat yang suka nih tentang cerita-cerita horor atau cerita-cerita yang seram, bisa kalian subscribe channel ini loh di segmen Drastic. Udah siap nonton lor? Oke, nah Mas, karena sampean sendiri tuh aslinya dari Banyuwangi Mas ya. Sepertinya tuh kayak nggak afdol kalau kita nggak ngebicarain satu tempat yang paling populer di Banyuwangi. Apalagi kalau bukan Alas Purwo Mas. Nah, berbicara soal Alas Purwo nih, sering banget nih aku tuh dengar bahwa Alas Purwo sendiri itu bapaknya hutan di Tanah Jawa. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi julukan tersebut Mas? Sebenarnya gini mas ya. Untuk faktor yang melatar belakangi kenapa Purwo sendiri itu dianggap sebagai bapaknya hutan yang ada di Tanah Jawa ya terutama karena memang kepercayaannya orang Jawa sebagian dan menganut orang kejawen atau dan lain itu disebutkan kalau pada awal mula penciptaan Pulau Jawa itu yaitu berada di Alas Purwo itu yang pertama kali tercipta. Jadi makanya disebut dengan Purwo juga itu adalah permulaan. Jadi itu adalah permulaannya penciptaan Pulau Jawa itu konon katanya itu dimulai dari Alas Purwo itu. Jadi dikatakan kenapa kok itu bapak-bapaknya hutan yang ada di Jawa dan karena itu memang salah satu tempat yang penting di Jawa karena menurut kepercayaan orang itu adalah tempat yang pertama kali diciptakan saat Pulau Jawa dibuat. Jadi ini juga ilmu sejarah ya lor ya. Jadi selain karena memang ada faktor mistisnya di Alas Purwo, kita juga nggak terlepas dari sejarah pembentukan Pulau Jawa itu sendiri. Nah, terus kan ya yang namanya Alas Purwo pasti nggak terlepas dari energi mistisnya mas. Sebenarnya itu pusat energi mistisnya itu di mana mas? Mengingat sebenarnya itu Alas Purwo itu kan luas banget toh di Semenanjung Belambangan itu. Untuk Alas Purwo sendiri itu memang sebenarnya luas banget mas. Itu Iya. Dari hutan masih belantara dan kayak gitu ya posisinya. Untuk energi-energinya ini tergantung kita juga mau ngambil energi yang apa. Terutama kayak kita kebutuhannya juga apa. Kalau untuk seperti kita mau sebenarnya ada beberapa titik di sana yang ibaratnya energi terbesar itu sebenarnya bukan kalau orang-orang banyak yang berasumsi ada di goa dan lain-lain. Malah sebenarnya pusatnya itu ada di salah satunya ada energi terbesar itu yang saya rasakan ada di situs Pawitan Pancur di pantai Pancurnya itu. Justru di Pantai Pancur nih mas. Iya, karena sebenarnya karena di pantai Pancurnya itu di sendangnya itu mas terutama biasanya banyak orang yang pakai buat mensucikan diri bersih-bersih kayak gitu. Sebenarnya semedi pun lebih nyaman sebenarnya, lebih enak di sana karena memang faktor kita langsung ketemu sama beberapa titik juga di sana ada yang memang gerbang selatan juga ada yang menghadap ke wilayah situ ya. Jadi memang ada beberapa tempat yang memang punya energi, tapi kalau saya rasa yang mendominasi energinya justru di tempat-tempat yang jarang orang ini beratnya orang kayak disepelekan ya cuma itu aja. Itu yang sepertinya di situ. Kalau orang benar-benar yang mau mencari ketenangan atau cari energi-energi yang benar-benar mau ngerasain ya di itu mas. Karena biasanya kalau orang ke goa itu memang ada mas energinya yang seperti itu kayak petilasan orang zaman dulu dan lain-lain, tapi
memang di sana sekarang udah goanya sendiri udah nggak sesunyi yang dulu ya, maksudnya sekarang masih banyak pengunjung yang masuk dan ada juga orang yang beberapa yang tinggal di sana, jadi kita kayaknya kurang bisa menikmati aja sih kalau ke sana, kurang bisa apa ya, kurang bisa mencari ketenangan pun kayak masih kurang lah kalau saya rasa. Kecuali mungkin ada yang memang punya hajat khusus mau ke sana. Pergi yang paling besar itu sebenarnya di situs Kawitan Mas ya, sama di Pantai Pancur. Pantai Pancur sih terutama Malah justru lebih dominan di Pantai Pancur. Karena sendangnya itu banyak banget manfaatnya, karena selain itu juga gimana ya, tempat kalau saya rasa sih di Pancur itu udah cukup sih daripada kita harus, kalau orang ya kecuali punya hajat khusus memang harus di sana atau kalau memang kita mau, tergantung niatnya juga sih kita mau. Kalau biasanya saya di Pancur aja udah cukup sih, nggak perlu ke sampai kita masuk ke gua. Iya, tapi sebenarnya di Pancur itu kan sekarang udah banyak wisatawan ya Mas ya. Iya benar, wisatawan. Tapi untuk apa namanya? Sebenarnya Pantai Pancur itu kan pantainya juga luas Mas. Iya. Kita di pinggir pantai juga, minggir juga bisa. Kita bisa mensucikan diri di sendangnya itu dulu bisa. Walaupun kalau kita main ke sana pun di sendang-sendang itu kita sering nemuin banyak bunga yang habis kayak buat entah menuju apa, jam masal sendiri atau jam mas pusaka, itu banyak sebenarnya di sana tuh. Maksudnya berarti kan memang orang-orang mengambil anunya, ada yang di situ, ada yang tahu juga kalau memang di situ ada sesuatu yang bukan apa ya, yang mengandung energi tersendiri, bukan bukan mensepelekan hal yang tempat yang lainnya, tapi memang di situ ada suatu kekhususan sendiri gitu. Makanya ada yang kalau di atasnya itu yang di Pantai Pancur itu di sendangnya itu sering ada yang mandi, sering yang ada nyuci apa. Nah, sekarang ada banyak yang menarik lagi nih Mas, bahwa ada yang berstatement kalau di Alas Purwo itu ada kerajaan jin. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih Mas? Sebenarnya dikatakan kerajaan jin itu ya gimana Mas ya? Karena memang kalau ditanya ada apa enggak, memang ada. Mereka itu malah berkoloni memang sesuai kayak jinnya. Mungkin ada kerajaan kedulunya ada sendiri, mulai yang energinya positif ada sendiri, yang negatif ada sendiri. Jadi mereka itu memang lengkap kok di sana, maksudnya ada yang memang ibaratnya dari yang positif ada, yang negatif ada gitu. Karena untuk sekarang sih bagi sebagian orang masyarakat sekitar ya, kalau sekarang itu Purwo itu sebenarnya udah gimana ya Mas, kayak pamornya itu masih ada, cuma bagi masyarakat sekitar tuh sekarang udah kayak biasa masuk Purwo itu bukan hal yang mungkin kalau orang ya? Bukan kayak orang, mungkin orang dari luar kota memang lebih kayak segan, kadang namanya aja takut gitu. Sebenarnya kita masuk ke sana pun kalau memang nggak punya tujuan apa-apa, kita cuma mau sekedar, kita nggak masalah gitu. Kalau kita nggak punya tujuan khusus atau apa atau gimana, atau tetap mematuhi beratnya unggah-ungguh yang ada, itu tidak perlu kita takut masuk sana. Karena sebenarnya dulu itu bahkan orang nyari kayu masuk ke sana itu nggak ada yang berani, karena rata-rata hilang. Maksudnya masuk itu waktu dulu masih belum, beratnya masih taman nasional, tapi nggak sampai itu masuk buka untuk umum ya. Itu masih masuk sana itu orang udah kayak mikir dua kali, karena pilihannya masuk hilang, kalau hilang nggak ditemukan, atau pulang bisa pulang, kalau nggak gila ya kecelakaan. Jadi walaupun dia bisa keluar dari Purwo dengan selamat, kemungkinan dia kalau nggak gila ya gitu. Tapi sekarang udah nggak seperti itu lagi, karena memang udah dikelola dengan baik, asal kita bisa tahu tempat santon aja, kita cukup bisa tahu takut lagi. Selain itu nih Mas, biasanya kan kalau makhluk halus itu kan kayak punya otoritas tertentu Mas terhadap wilayah ya. Ibaratnya kalau kita bilang kita masuk ke rumahnya gitu kan ya. Ibaratnya kayak Alas Purwo itu kan kalau kita bisa bilang ada banyak makhluk tak kasat mata di sana. Ketika kita masuk ke sana itu apakah ada pantangan atau tata krama tertentu Mas yang harus kita taati? Sebenarnya kalau tata krama tertentu
itu sepertinya gimana pun itu mas, maksudnya nggak perlu di sana. Itu tata keramanya itu sebenarnya sama aja kayak kita bertamu di rumah orang, di rumah orang itu alangkah baiknya kita mau masuk permisi, mau ngapain juga permisi, nggak ngomong sembarangan, nggak ibaratnya gimana ya ketayaan atau gimana atau membuat ricu gaduh. Sebenarnya kita cerminannya mas, kita main ke sana itu ya sama kayak kita bertamu ke rumah orang. Sebenarnya gimana sopannya, gimana baiknya, karena kita hidup nggak sendiri, di sana juga pernah. Sebenarnya jadi kayak yang ada pantangan khusus sebenarnya ya sama aja kayak kita gimana sih kita menghormati orang ketika kita bertamu ke rumahnya. Bukan masalah kita terus sebenarnya mereka juga orang saudara kita yang ada di sana yang tinggal mungkin yang tidak kasat mata atau gimana, itu sebenarnya juga kalau kita nggak melanggar ibaratnya etika atau juga nggak akan ganggu dulu. Toh seperti kita bertamu ya sebenarnya kita ngomongnya jelek gitu, atau kita berbuat yang gak baik gitu kan, otomatis yang punya rumah kan juga marah. Sama halnya kayak gitu, walaupun mereka nggak kelihatan tapi mereka juga merasa terganggu gitu. Kalau sebenarnya jadi kalau pantangan khusus sebenarnya hampir sama aja sih kayak di tempat-tempat lain gitu. Makanya kita nggak bisa ngomong sembarangan, nggak bisa, karena kita ibaratkan aja masuk suatu lingkungan yang baru sama kayak kita bertamu ke rumah seseorang gitu aja. Berarti intinya tata krama secara umum ya mas ya? Secara umum aja. Secara umum. Tapi kita mau ngambil kayak misalnya contohnya benda atau apa gitu keluar dari alas pura kayak gitu sebenarnya boleh nggak sih mas? Itu tergantung yang mas ya. Maksudnya ada memang benda-benda kayak gitu memang kan banyak mas. Cuma masalahnya kita dikasih izin nggak mas bawa, maksudnya kita kan kayak gitu, ada yang jaga mas, ada yang punya atau gimana. Kalau memang kita itu memang hak kita atau memang itu miliknya memang kita, ya mungkin itu pun akan dikasih ke kita gitu mas. Kalau memang itu bukan hanya kita, kalau kita maksa ya gimana mas, mungkin ada hal tersendiri lah mas. Soalnya saya sendiri memang dari dulu diwanti-wanti sama mulai Mbak Buyut dan sebelumnya, memang kalau boleh kita main ke sana, insya Allah nanti bakalan mau main ke sana kayak gimana pun pulang tetap aman. Cuman kita nggak boleh bawa apa-apa dari sana pulang, apapun itu, karena memang dulu waktu salah satu situs di sana itu waktu belum ditemukan itu salah satu masyarakat sana ada yang bawa pulang batu bata, dikira batu bata yang emang nggak kepake. Ini bawa pulang dibuat tungku, dibuat kayak ruang gitu mas. Itu orangnya sakit, beberapa hari sakit, nggak bisa bangun dari mana. Itu kan masih dipeni-peni, terus ditanyakan, ternyata memang dia bawa sesuatu dari hutan gitu loh. Ternyata batu bata itu bagian dari situs hutan. Saya lupa Pak itu memang kayak punya situs hutan loh. Itu jadi dibawa. Ternyata batu batanya masih masuk dalam salah satu situs yang ada di sana itu. Sebenarnya bawa kalau memang itu memang kita ya semua dikasih atau gimana sih, kalau memang itu memang sepertinya diamanahkan sama alam ya, terutama sama yang mengizinkan, nggak apa-apa sih dibawa pulang mas. Cuma kalau ya nggak tahu lagi kalau kita maksa nyarinya atau gimana, itu memang ada. Tapi kalau orang-orang yang memaksa mencari atau mengambil pun itu juga ada sesuatu yang harus dikorbankan sendiri lah untuk mengambilkan, seperti barter gitu, entah apa yang dibarterkan ada sendiri gitu. Jadi memang lebih baik nggak usah bawa apapun keluar dari sana loh. Memang kalau kita mau ambil gitu gunanya buat apa sih? Tetap kayak alat-alat kayak gitu tuh cuma apa ya, bisa dibilang sarana aja sih. Tetap prerogatifnya tetap kita selamat atau enggak, kita rezeki lancar atau tidak, itu tetap hanya yang kita karena hanya benda itu cuma sarana media. Nah terus tadi itu ada satu cerita dari Mas ya,
yang bilang kalau keluar dari Alas Purwo itu pasti ada sesuatu, bisa ya dalam keadaan nggak bernyawa, bisa keluar selamat tapi gila gitu kan. Nah, sebenarnya ada contoh nggak sih mas kejadian-kejadian yang berakibat fatal seperti itu? Berakibat fatal sih sebenarnya ada anak yang nyari kerang ya kalau nggak salah. Di pinggir di pinggir pantai sih sebenarnya. Terus bilang tiga anak itu kalau nggak salah. Ini kemarin nyari kerang itu. Tapi warga atau bertemu orang yang di sana tuh memang sebelum kejadian malamnya kalau nggak salah itu dengar suara gamelan gitu kan orang-orang lagi aja tuh. Jadi terus kalau faktor mistis sih yang pernah saya yang pernah saya alami itu dulu waktu masih kecil rencana main sama keluarga masih piknik ya sekedar jalan-jalan gitu. Kita mau buka bekal minggirin mobil di salah satu jalan, ada jalan kecil sebenarnya. Waktu mau masuk situ ada yang bilang, ada kakak-kakak tua gitu, bilang jangan jalan ke sana, nggak boleh. Akhirnya kita sih mikirnya cuma deket aja, mau ke sana, kita mau ngapain sih, cuma mau buka, nggak sampai jauh juga jalannya. Ternyata waktu mobil digas ke depan mati, itu nggak bisa jalan, mati. Tapi mobil itu posisi di starter masih bisa, tapi segitu digas nggak bisa langsung mati. Tapi ketika persnelan dibuat mobil mundur bisa, anehnya gitu, ketika itu mundur bisa, tapi maju mesti mati. Maksudnya memang waktu dulu juga kejadian, karena dulu itu kenapa kok di Purwo itu kayak seperti kita dilarang ngomong yang macam-macam kayak gitu. Karena memang sebagian omongan itu bisa jadi apa gitu. Kalau seumpama ada pernah yang bilang rombongan atau rombonganku waktu itu aku pas jalan ke Goa itu bilang gini, entah aja enggak, dia bilang kok sepi ya hutannya, kalau gini mungkin kalau banyak monyet bagus kali. Entah nggak tahu dari mana di atas pohon itu banyak tiba-tiba monyet lompat-lompat antar pohon itu segerombolan gitu karena takut. Jadi berarti itu ini kayak sesumbar gitu ya mas ya? Ya mungkin dianggap, makanya kan kita mau hati-hati takutnya mungkin tahu di sini soalnya kita coba ya kita ada macan gitu, tahu-tahu nanti takutnya kita keluar. Jadi mending ibaratnya kita kayak tadi ngomongnya kalau kita bilang ke seseorang wah kayak lu kita punya rumah ya, terus kita rumah punya ini kalau makan gorengan enak ya, tiba-tiba dia punya gorengan dikeluarin kan kayak gitu. Nah, memang mereka punya power untuk itu, kenapa enggak salah satu bentuk aktualisasi diri mereka, kenapa enggak dikeluarin gitu. Takutnya di situ, makanya kita ya juga siap nggak dikeluarin kalau memang ada sesuatu yang diomongkan itu mereka terus sanggup nunjukin kitanya siap nggak. Jadi ya lebih baik kalau memang lebih baik ya harus jaga omongan, jaga pikiran, jaga sikap loh ya. Nah terus kita kan pernah nih ya mas ya, akhir tahun kemarin itu berwisata ke Alas Purwo ya, berwisata ya, ini kita jalan-jalan aja, dan pas kita mendatangi salah satu goa di sana, goa yang cukup terkenal di Alas Purwo sejak sejarah, salah satu presiden kita yaitu Insinyur Soekarno, di sana itu banyak orang yang ngecamp mas. Nah ngecamp ya dalam tanda kutip. Nah itu sebenarnya selain berwisata tuh orang-orang kesana tuh niatnya pada apa mas rata-rata? Sebenarnya mereka juga berwisata, wisata spiritual itu. Wisata spiritual loh. Spiritualnya mereka yang perlu berwisata. Jadi banyak ya hal yang dilakukan orang di Kota Alas Purwo, terutama itu juga salah satu tempat penting bagi saudara-saudara kita yang berumat Hindu ya. Jadi mereka juga punya di situs Kawitan biasanya mereka mengadakan upacara kayak Pagerusi, upacara salah satu upacara keagamaan milik agama Hindu. Mereka tujuannya itu untuk kurang lebih untuk sesuai namanya untuk membedaini diri ya, itulah ibaratnya untuk dari atau kita apa ya, pola-pola itu gimana
Ya. Pokoknya kayak untuklah untuk membatasi diri dari hal yang tidak baik. Itu jadi salah satu upacara keagamaan mereka. Dan memang kalau di gua itu memang terkenalnya memang dibuat gini mas, dibuat minta sesuatu. Karena memang di gua tersebut itu memang ada salah satu penghuni yang memang cukup dominan dia di dalam, itu lumayan besar ya. Itu tergantung juga kita baik atau buruk, itu ada dua pihak yang datang. Dan kalau kita baik yang datangnya yang baik, kalau kita tidak buruk yang datang. Karena di sana itu mungkin banyak hal-hal yang bisa membuka juga pintu ke selatan ya. Salah satu mungkin bisa dari sana. Terus untuk mengenai presiden dulu kita memang kesana memang untuk menenangkan diri waktu itu ya. Dan untuk menenangkan diri dan mencari solusi untuk negara ini. Dan nggak sedikit juga orang yang kesana datang untuk minta pesugihan gitu. Itu banyak, jadi kayak mereka ingin mendapatkan secara instan. Bahkan nggak cuma buat pesugihan juga, bahkan ada yang minta kekuasaan, ada yang minta jabatan gitu. Bahkan biasanya sih yang di sana sebenarnya yang di sana tuh kayak para dalang-dalang juga sering melakukan ritual di sana pada bulan-bulan tertentu untuk karena memang dalang-dalang terutama yang dulu sepuh yang bisa keluar juga itu memang ada pelaku khusus ya yang memang mengharuskan ke sana. Bahkan beberapa kali dalam senior kita yang kita kenal di Indonesia juga pun sering mampir ke sana. Terus ada juga salah satu penguasa negeri ini yang memang dulu mengadakan perjanjian itu sama ada di sana. Salah satu penguasa negeri. Dan sampai saat ini ibaratnya dia memang resiko dari sesuatu yang diminta secara instan dan secara yang dalam tanda kutip secara tidak baik itu pasti ada. Berarti ya sudah disebutkan kita barter, ada barter tertentu dari di beliau yang mengharuskan seseorang itu harus meninggal diam, harus tinggal di sana. Karena memang itu tadi bentuk dari keinginan hasrat itu. Bisa dikatakan kalau memang manusia itu kan memang kalau memang dia memang baik dia bisa mengalahkan levelnya malaikat ya. Kalau malaikat kalau manusia seburuk-buruknya bisa menjadi lebih buruk daripada setan bahkan binatang gitu. Serakahnya lebih ya ada memang beberapa ada bahkan salah satu penguasa negeri ini yang rela mengorbankan sesuatu yang menjadi miliknya itu demi kelancaran dia dalam berkuasa. Wah, ini menarik. Salah satu penguasa negeri. Berarti intinya itu kayak melanggengkan kekuasaan atau merebut kekuasaan Mas itu Mas? Bisa jadi dua-duanya dalam artian merebut mungkin kita juga mengenal sistem di negeri kita kan demokrasi maksudnya untuk dikatakan merebut ya mungkin biar menang dari para pesaing politik untuk menangkan otomatis ya juga bisa dibuat agar dia terus berkuasa selama yang dia mau. Intinya seharusnya seperti itu. Cuman dikarenakan hal seperti itu memang sekali lagi tekankan memang tidak baik. Itu nggak ada yang abadi, nggak ada yang nggak ibaratnya efeknya lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Dan sementara bahkan sampai sekarang jika dilihat dari suatu halus itu mungkin ada sosok kayak salah satu keluarganya memang harus mengharuskan dia memang harus stay di sana karena memang akibat dari salah satu perjanjian tersebut. Berarti arwahnya nggak bisa sampai ke itu ke alam sana? Itu kurang tahu sih Mas. Jadi saya juga nggak bisa komentar banyak kalau
masalah itu karena gini mas, ibaratnya kayak di gua itu tersebut memang kita ditampilkan oleh sesuatu yang sedikit ngeri, dimana si pemberi itu memang ada tempat khusus di sebelahnya, itu kayak tumpukan kepala gitu. Tumpukan kepala memang yang sepertinya kalau menurut saya itu tumbal yang diberikan kepada para pelaku sih, maksud akun sosial. Jadi mau dikatakan itu sebenarnya mungkin untuk kamunya sih sebenarnya, tapi jiwanya itu nggak tahu ya kita lari ke dia kembali ke alam bawah sadar nggak, karena gambarannya itu kita nggak bisa ngejat ya mas, itu maksudnya. Jadi kayak dikatakan bisa balik enggak, karena kita punya keterbatasan mas, kita nggak bisa melihat apa yang disebutkan itu alam barzah ya, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa nengok ke sana ya. Kita nggak punya hak juga untuk mengejar itu nggak diterima, nggak bisa karena itu bukan wewenang kita gitu, privasi yang di sana lah ya. Tapi untuk yang dikatakan putri dari satu tumbal itu mungkin itu adalah gambaran di mana memang ini loh orang-orang yang ditumbalkan seperti itu dijadikan korban salah satu hasrat manusia yang ingin menguasai segala yang kurang bersyukur dengan apa yang dia punya. Sekedar bocoran kecil aja mas, penguasanya itu terkenal mas? Kalau dikatakan menguasai jelas terkenal mas, dimana dia mau menguasai kalau memang dia nggak terkenal masalah. Seantero Nusantara? Ini tahu? Insya Allah tahu. Insya Allah tahu. Karena gini ya, seperti itu sebenarnya kita kan sensitif banget, itu privasi. Jadi cukup jadi obrolan kita di belakang saja. Karena memang itu hal yang privasi, memang bisa mengakibatkan polemik juga. Kita itu juga itu hak privasi, kita nggak boleh membahas masalah kayak itu aib. Bisa gonjang ganjing lur. Iya. Jujur sebenarnya cukup penasaran juga sih lur ya. Cuman ya ini berkaitan juga dengan privasi, terlebih jika nanti kalau misalnya kita ngobrolnya terlalu gamblang pun juga bisa menimbulkan satu polemik. Jadi sekedar clue tipis-tipis aja lur. Yang sebenarnya pada intinya yang harus kita ambil pelajaran adalah ketika kita menginginkan sesuatu, jangan mencari cara yang alternatif atau yang mudah seperti itu. Ada yang bilang gini sih mas, aku yang pernah tahu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita tuh punya rezeki kita masing-masing. Tergantung cara kita mengambilnya, mau diambil di dunia, jadi nanti yang di akhirat ya udah nggak ada. Sebenarnya sistemnya tuh gini sih mas, kayak pesugihan gitu. Sebenarnya kita ngambilin sesuatu dari anak cucu kita. Oh justru ngambil dari anak cucu? Ya, kenapa? Jadi para pemberi pesugihan itu memang mengambil rezeki dari anak cucu kita. Kita bisa kaya, kita bisa makan enak, tapi cucu-cucu kita nanti yang menderita itu karena udah kita makan semua. Jadi sebenarnya dipercepat gitu loh kalau rezekinya. Jadi sebenarnya kita nggak berubah. Ada orang yang memang dari sekian banyak pengalaman yang pernah saya lihat sampai saat ini belum ada orang yang kaya dari hal tersebut sampai yang dikatakan wah itu turunan bahkan masuk dalam Crazy Rich atau masuk 10 orang terkaya gitu. Karena memang walaupun dikatakan kaya, kayaannya itu kayak gimana ya, kayak nggak barokah lah kalau dikatakan. Karena bahkan ada sesuatu dulu memang orang melakukan hal tersebut ya. Memang dia hidupnya dulu pada zamannya memang dia siapa sih nggak kenal dia, siapa sih kadang-kadang siapa tuh hidupnya enak. Oh sekarang anak cucunya, anak turunnya tuh harus tentang pating pisah, maksudnya pisah ke berbagai daerah ini untuk menghidupi keluarganya. Nggak seindah orang yang menafsirkan wah dengan atas sekian ini sebenarnya kalau dibagi-bagi buat anak turunnya ini bakalan nih kayaknya nggak habis badan. Tapi nyatanya juga nggak ada yang bersisa. Ini juga habis juga. Dan memang cucu-cucunya juga akhirnya kan kayak nggak dapet apa yang harusnya sebagai jadi. Iya. Menurut persepsi saya sih memang diambilkan dari
mau melakukan itu ya resikonya ya kasihan keturunan kita. Kita juga nggak bisa egois untuk kita ambil di masa saat ini ya. Menarik banget mas. Jujur aku kalau ngebahas soal alas purwo itu memang selalu ada timbul rasa penasaran mas, di suatu tempat yang mungkin menyimpan 1000 misteri, yang menyimpan 1000 rahasia, yang mungkin kita semua juga nggak tahu tokohnya pun juga kayak yang tadi itu. Mungkin kita juga sudah tahu itu siapa tokohnya. Ya semoga kita bisa ambil pelajarannya aja lur. Jadi buat kita sendiri, yang pertama tadi kita datang ke suatu tempat, kita harus tahu tata krama juga, jaga sikap, jaga perbuatan. Kemudian yang pasti kita dalam mencari rezeki pun juga jangan rezeki yang panas ya mas ya, kayak gitu. Jadi ini adalah mungkin sharing yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, hikmahnya. Oke, terima kasih banyak ya mas ya. Sekian video ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau bagi kalian video ini tuh menarik, jangan lupa di share atau bagikan informasi ini ke teman-teman atau kerabat kalian biar sama-sama tahu cerita-cerita mistis lainnya. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.